Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, dan marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi akan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada Jumat ini khutbah akan saya bacakan sebuah judul 3 Nasihat Luqmanul Hakim. Berkata sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki lewat di depan Luqman. Sedang Luqman dikerumuni oleh orang banyak. Maka laki-laki itu berkata kepada Luqman, bukankah engkau ini hamba hitam yang pernah menjadi pengembala di tempat ini dan itu? Jawab Luqman, betul. Berkata laki-laki itu kembali, apakah yang menyebabkan engkau sampai ke derajat yang mulia itu, seperti yang mulia sekarang? Jawab Luqman, benar dalam berkata-kata, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Ma'asyiral muslimin, Luqman berasal dari seorang budak yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dan kebijaksanaan. Tetapi dia bukan seorang nabi. Walaupun dia bukan nabi, kata-katanya mengandung hikmah yang bernilai tinggi. Begitu mulianya Luqman sehingga namanya diabadikan menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kata-katanya mengandung hikmah, pendidikan, dan nasihat banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan karya para ulama. Kata-kata dan perilaku Luqman yang penuh dengan hikmah patut sekali kita pelajari dan dijadikan pedoman dalam menelusuri liku-liku kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan ini. Apalagi pada zaman sekarang, saat ini, di mana manusia banyak yang terbawa arus berbagai ajaran dan budaya yang tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah benar dalam berkata. Perkataan bohong saat ini sering kita dengar. Yang menjadi dasar bagi seseorang dalam berbicara bukanlah kebenaran, tetapi keuntungan yang dapat diraih dari pembicaranya itu. Oleh sebab itu, berita bohong, laporan tidak benar, saksi palsu, memutarbalikkan fakta, fitnah dan tipu daya menjadi seni kehidupan. Si pembohong mungkin menyangka bahwa berbohong itu membawa keuntungan kepadanya. Minimal dia merasa puas melihat orang yang bisa dibohonginya. Tetapi dia lupa bahwa akhirnya dia akan menerima dari perbuatan
kekuatan semuanya itu. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga agar tidak berbohong. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin, berbohong boleh dilakukan bila ada alasan yang hak, seperti mendamaikan orang-orang yang bermusuhan atau menyelamatkan orang yang terancam jiwanya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kemudian yang kedua, menunaikan amanah. Amanah adalah suatu kepercayaan orang yang diberikan oleh orang kepada kita, karena kita dituntut untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Bila kita tidak menunaikan amanah, berarti kita telah merugikan diri sendiri, karena kepercayaan orang yang penuh kepada kita akan hilang dengan sendirinya. Bila kita menerima amanah, berarti kita menerima sesuatu kehormatan dan kepercayaan. Dan bila kita tidak menunaikannya, berarti kita seorang pengkhianat, seorang pejuang yang berpihak kepada musuh disebut pengkhianat. Dia akan dibenci dan mungkin juga dibunuh oleh teman seperjuangannya. Para pengkhianat adalah racun di segala lapangan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wafat karena pengkhianat kaum Khawarij. 7 pahlawan revolusi gugur karena pengkhianatan PKI. Kaum muslimin kalah dalam perang Uhud karena pengkhianatan pasukan-pasukan pemanah. Belanda di Indonesia kabarnya cuma 10.000 orang, akan tetapi mereka dapat menjajah bangsa kita sedemikian rupa berkat bantuan orang Indonesia yang berkhianat kepada bangsanya sendiri. Dalam film-film perjuangan di layar TV, kita saksikan bangsa Belanda itu cuma beberapa orang, sedangkan yang berperang dengan bangsa kita, yang mencabuti kubu pahlawan kita dan yang menjadi mata-mata Belanda adalah bangsa Indonesia sendiri, alias para pengkhianat. Secara rinci Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri orang munafik, yakni pengkhianat itu, dan hadisnya ayatul munafiqi tsalatsa, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara atau bercerita, bohong. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia khianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah meninggalkan yang tidak berguna. Umur manusia terbatas, tidak dapat diperpanjang walaupun sedetik pun. Maka dari itu seorang harus pandai-pandai mempergunakan waktu agar tidak habis tanpa membawa manfaat apa-apa. Setiap detik harus dipergunakan ibadah, mencari ilmu pengetahuan, dan bekerja untuk kesejahteraan hidup di dunia ini. 1 jam yang lowong tanpa kegiatan tidak akan dapat dikejar lagi, dan itu sudah merupakan kerugian buat kita semua. Apalagi kalau berhari-hari diisi dengan hidup santai, tentu saja kerugian itu akan berlipat ganda. Dengan memanfaatkan seluruh waktu untuk hal-hal yang berguna bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, seseorang telah terhindar dari pemborosan umur.
Dengan tidak adanya umur yang terbuang, berarti usaha seorang dalam memacu prestasi semakin lebih banyak. Semakin banyak berusaha, berarti kesuksesan semakin dekat. Memang sering pula terjadi orang yang banyak berusaha dan bekerja keras, mengalami dan menemui kenyataan hidup yang tidak diharapkannya. Tetapi hal itu pasti ada hikmahnya. Mungkin untuk menguji kesabarannya, mungkin untuk menambah derajatnya di surga kelak, dan mungkin pula karena kasih sayang Allah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasmata darruhu." Apabila Allah mengasihi seorang hamba, Allah mengujinya agar Allah mendengar rintihan dari seorang hamba. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, semoga kita dapat menunaikan amanah Luqman untuk senantiasa benar berkata, menunaikan amanah dan meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Demikianlah upaya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha masata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabil 'azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baradallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli jami'a ulatil muslimin wa ansur salama wal muslimin wa ahrikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.